Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Isu kali ini tuduhan teroris terhadap Salafi. Lucunya orang-orang yang anti Wahabi ini setiap ada terorisme di Indonesia dikait-kaitkan dengan Salafi. Sehingga menyebut tokoh-tokoh yang meledakkan diri atau bom bunuh diri ataupun apa sih jenisnya peledakan yang terjadi di Indonesia ini, terutama di Jakarta yang menjadi lahan garapan kelompok teroris, selalu dituduhkan kepada Salafi. Nah, ini testimoni. Benarkah ini testimoni benarkah Salafi itu cikal bakal terorisme di Indonesia? Saya dari salah satu pengamat dan juga seorang Salafi yang berpikir tentang Salafi, sekaligus pengamat Salafi. Intinya saya sendiri adalah sebagai seorang warga Muhammadiyah yang menjadi motivator di daerah-daerah. Motivator yaitu kemuhammadiyaan terutama di bidang tarjih ya. Tapi kalau berbicara terorisme, nah insya Allah saya bisa memberikan testimoni sebagai berikut. Berkaitan dengan peledakan-peledakan yang terjadi di Jakarta terutama, atau daerah-daerah lain. Kita kaitkan saja dulu dengan tokoh-tokoh Salafi yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu sejak sekitar 50 tahun yang lalu ya, 50 tahun yang lalu sampai saya sekarang berusia yaitu 59 tahun. Sejak saya berumur yaitu sekitar 15 tahun misalnya. Kemudian saya pernah mengikuti gerakan Salafi, gerakan dakwah Salafi ini, terutama mengenal dari ruang pemikiran di Muhammadiyah. Itu diperkenalkan lewat ruang pemikiran Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini cukup terbuka, tidak menutup diri ya, tidak seperti tetangga sebelah ya, yang lebih banyak menutup diri dan membatasi ruang lingkup pemikirannya pada mazhab tertentu. Nah, Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah itu tidak afiliatif pada mazhab tertentu. Muhammadiyah selain mengandalkan kemampuannya dengan manhaj tarjihnya, juga Muhammadiyah lebih banyak menekankan gerakannya pada gerakan-gerakan dakwah yang terbuka itu. Nah, yang tadi yang pertama berkaitan dengan tokoh-tokoh di Salafi. Kemudian kita kaitkan dengan mereka yang menjadi teroris. Yang menjadi teroris. Seperti apa teroris di Indonesia ini? Saya mengenal sosok Ja'far Umar Thalib. Ini yang usia-usia lama ya.
Saya mengenal Luqman Al-Ba'abdu, Ja'far Umar Talib, kemudian Abu Nida, kemudian Yusuf Baisa, kemudian Aunur Rafiq. Aunur Rafiq ini pesantren Al-Furqon Sedayu Gresik. Abu Nida ini pondok pesantren Bin Bas. Kemudian ada lagi pondok pesantren Ibnu Taimiyah itu di Bogor. Pondok pesantren Ibnu Taimiyah di Cisaat Sukabumi itu. Banyak ya. Kemudian pesantrennya Ja'far Umar Talib yang sekarang diganti oleh putranya ya. Saya belum tahu nama putranya itu. Kemudian saya mengenal As-Sewets, karena mereka ini, bahkan saya pernah mendapatkan kitab dari Ja'far Umar Talib pertama kali itu kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh At-Tabari Al-Lalilkai itu. Nah, itu tokoh-tokoh salafi. Jadi ada Al-Furqon, yaitu Ustadz Aunur Rafiq. Kemudian Ustadz Aunur Rafiq ini yang juga erat kaitannya dengan Ustadz Zawawi di Lajnah Khairiyah Mustarokah, ya, Lajnah Khairiyah Mustarokah ini. Kemudian juga Ustadz Yusuf Baisa yang pernah juga bergabung di yaitu Lajnah Khairiyah Mustarokah. Ada juga yang namanya Abu Nida. Nama aslinya Khamsa ya, namanya Khamsa. Khamsa siapa kurang tahu saya. Yang punya pesantren Bin Bas di Jogja. Kemudian yaitu tadi Ustadz Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim Amir Abdad. Kalau Syafiq Basalama ini kan masih baru, Khalid Basalama masih baru. Ini yang usia-usia tua, termasuk As-Sewed, Ahmad Faiz Aminullah. Ya. Kalau Zulkarnain Sanusi itu masih muda ya, generasi mudanya sudah. Ustadz Zulkarnain Sanusi, ya walaupun saya masih belum kenal dengan beliau, tapi saya bisa melihat cara berpikir beliau itu yang solutif dan salafi gitu. Jadi salafi yang solutif, pembawanya tenang, namanya hampir sama. Kalau itu Zulkarnain Sanusi, saya Zulkarnain El Maduri gitu. Yang saya kenal dulu itu di antaranya sempat berbicara dengan tokoh-tokoh salafi, yaitu Ustadz Aunur Rafiq, kemudian Ustadz Ja'far Umar Talib ya. Dulu itu ada majalah salafi yang ditulis Ustadz Ja'far Umar Talib. Kemudian yaitu Ustadz Abu Nida tadi di Yogyakarta ini kenal banget sangat dengan saya ini. Bahkan saya pernah lama tinggal di pesantrennya Ustadz Abu Nida ini. Kemudian saya mengenal yaitu Ustadz Yusuf Baisa. Yusuf Baisa ini saya mengenalnya mulai dari Tengaran Salatiga. Kemudian saya sempat menjadi sekjen anti Syiah di Indonesia yang dibentuk oleh beliau. Nah itu dengan daurah yaitu apa namanya apa sih bahasa Arabnya itu, yaitu kepemimpinan ya, kepemimpinan itu di Bogor. Jadi daurah kepemimpinan, semacam basic leadership kepemimpinan gitu ya. Nah itu diadakan di Bogor, melibatkan berbagai murabbi dari Timur Tengah, semua berbicara tentang Islam. Selama saya mengikuti daurah di Bogor ini, di puncak pada waktu itu yang diadakan oleh Al-Irsyad, rasanya belum pernah mendengar dari salah satu murabbinya itu yang berbicara teroris, yang berbicara haluan berpikir terorisme. Itu saya ikut lama itu ya.
Dan kemudian saya menjadi sekjen anti Syiah di Indonesia. Namanya Al-Al wal Ashab, itu organisasinya yang saya ikuti. Jadi itu ya yang yang pernah saya ikuti dari cara mereka berpikir dan sebagainya. Kemudian selama masa itu sampai sekarang, sampai tahun yaitu 2022, tidak seorang pun dari pengikut Ja'far Umar Talib yang jadi teroris gitu. Tidak seorang pun dari pengikut Ustadz Yusuf Baisa yang jadi teroris gitu. Padahal yang disampaikan itu berkaitan dengan tauhid. Orang kan paling benci dengan kajian tauhid. Kalau sudah berbicara kajian tauhid, benci itu umumnya. Karena berbicara syirik, memang lawan katanya tauhid itu syirik gitu. Orang yang tauhid lawan katanya itu syirik. Kalau tidak bertauhid pasti syirik. Nah itu. Jadi saya mengikuti itu Ustadz Yusuf Baisa lama. Saya pernah mengikuti kaderisasi di da'inya juga ya. Bahkan ketika itu di dalam daurah pembicaraan tentang bagaimana cara manajemen menghadapi Syiah. Tidak satu pun diajarkan bagaimana cara memberontak gitu, bagaimana cara meledakkan kepala orang, itu tidak pernah dilakukan oleh mereka ini. Karena saya sudah masuk sampai ke seluk-beluknya, ke dalamnya itu. Saya orang Muhammadiyah yang kritis ya. Saya orang yang paling kritis di Muhammadiyah. Artinya kalau ada berpikir yang aneh-aneh, niko-niko, itu pasti saya mengkritisi mereka. Tetapi selama saya mengikuti daurah-daurah salafi ini, mulai dari Bogor tadi itu, sampai ke daurah-daurah selanjutnya itu, yang diadakan oleh Ihya At-Turas juga, Kuwait tuh, rasanya belum pernah dibicarakan bagaimana cara angkat senjata menghadapi pemerintah ini, yang dianggap zalim. Itu nggak pernah, bahkan tidak pernah menyinggung hal-hal seperti itu. Tidak pernah dibicarakan hal seperti itu. Justru yang dibicarakan mengangkat sebuah hadisnya nyata itu. Jadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada imam dan tidak ada jamaah? Gitu. Apa? Sampai mengatakan fa'tazil tilkal firqah kulliha. Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada itu. Kemudian walau anta, gimana ya ayat hadisnya, walau anta ada ala sajaratil khuld, apa walau anta ada ala, lupa itu hadisnya, walaupun harus mati makan akar pohon, bahkan walau kana abdun abasiyun, walaupun yang menjadi pemimpin, walaupun yang menjadi pemimpin kamu itu adalah abdun abasiyun, kepalanya yang besar, was-sam'i wa ta'at, dengar dan taat. Jadi tidak diajarkan memberontak kepada pemerintah itu. Jadi apa sampai dikatakan hatta yudrik, yaitu yudrikukal maut, hatta yudrikakal maut, sampai kematian itu mendatangi kalian. Wa anta ala dzalik, sedangkan kalian tetap dalam prinsip ketaatan kepada pemerintah ini. Justru itu yang diajarkan oleh Salafi. Jadi tidak benar Salafi ini adalah cikal bakal teroris.
tak ada kaitannya dengan Imam Samudra, tak ada kaitannya dengan Amrosi. Bahkan Amrosi, Imam Samudra, Gufron dan sebagainya itu tidak dikenal dalam dunia salafi. Tidak ada orang yang kemudian mengenal mereka itu adalah salafi. Tidak ada. Jadi berpikir salafi yang sudah lama di Indonesia ini cukup lama, tidak seperti yang dikatakan oleh Islah Barawi itu. Islah Barawi ini orang yang dia seorang politisi, ya, seorang politisi yang mewakili Amerika, itu cara berpikirnya. Kemudian membawa pembaharuan pemikiran, istilah Islah Barawi, bahwa yang dimaksud pemikiran yang sahdu itu kalau mengikuti cara alur pemikirannya, bahwa menganggap bahwa pikirannya itu adalah benar. Sedangkan selain Islah Barawi itu dianggap salah, karena itu adalah konsep dari sebuah pemikiran yang memang digulirkan seperti di dalam Islam Nusantara itu tadi. Cara berpikirnya seperti itu. Tetapi kalau melihat kenyataan, saya pernah membaca bukunya Luqman Ba'abdu. Allah yarham Luqman Ba'abdu ya. Luqman Ba'abdu ini korban dari kebencian juga di Jember. Dulu dia Jember, kemudian pindah ke Jakarta. Kemudian saya tidak tahu beritanya seperti apa ya, karena sempat disuruh hapus yaitu situsnya yang ada di internet itu. Disuruh hapus. Kemudian dipaksa minta maaf ya oleh kelompok sebelah juga, kelompok sebelah Luqman Ba'abdu itu. Beliau menulis sebuah buku. Jadi menulis sebuah buku yang judulnya Mereka Adalah Teroris, atau mereka itu adalah Khawarij. Jadi bisa dimaksud harab ya, teroris gitu, terorisme. Nah, itu ditulis oleh Luqman Ba'abdu sebagai bentuk serangan kepada siapa namanya, yaitu Imam Samudra. Waktu sudah ada di tahanan itu Imam Samudra, tapi bisa menulis, masih bisa nulis Imam Samudra. Nah, jadi dia terjadi polemik antara Luqman Ba'abdu dan siapa namanya tadi? Imam Samudra. Imam Samudra itu. Pada intinya Imam Samudra kemudian menulis sebuah buku yang ditulis oleh sebuah perusahaan. Mungkin masih beredar bukunya itu. Kami bukan teroris. Ketika ada buku mereka ada teroris, kami bukan teroris. Dijawab lagi oleh bukunya Luqman Ba'abdu itu, yaitu bantahan terhadap kami bukan teroris. Wah, itu judulnya itu. Karena dia ngaku pejuang gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nyata sekali bahwa tidak ada seorang pun orang yang benar-benar salafi ini sampai detik ini yang terindikasi bahwa dia adalah teroris. Sampai yang terjadi itu persahabatannya Umar Talib dengan kepolisian ini sebelum ada Islah Barawi ya, yang ngaco pemikirannya itu baik-baik saja gitu. Bahkan setahu saya yang banyak memberikan informan terorisme di Indonesia itu kalau dulu barangkali itu Ja'far. Ya, Ja'far Umar Talib. Jadi saya mengenal banget tuh. Kemudian melihat yang lainnya lagi. Setiap kali kajian dalam pengajian-pengajian itu sebelum Islah Barawi muncul gitu. Ini kan Islah Barawi ini apa ya? Dia bikin sebuah pola pemikiran yang tujuannya sebenarnya yaitu ingin menampilkan sosoknya sendiri gitu. Dengan membawa yaitu menjual salafi, bermodalkan anti salafi dengan menjual salafi Wahabi. Tapi kalau melihat kenyataan, saya orang Muhammadiyah ya, tapi saya melihat kenyataan
ya seperti itu jadinya. Selama selama sekian tahun ya, puluhan tahun itu dari panjangnya 80-an sampai sekarang ini, tidak seorang pun yang dididik oleh Salafi jadi teroris. Silahkan cari siapa itu. Tidak. Jadi itu kebohongan. Bahkan orang-orang Salafi ini dalam kajian-kajiannya itu kadang-kadang membahas tentang kilabun nar, anjing-anjing neraka itu. Kilabun nar ini biasanya oleh teman-teman Salafi diarahkan kepada mereka yang menjadi terorisme. Nah, itu yang saya perhatikan. Memang berbahaya kalau orang-orang Ruwaibidah itu berpikir tentang Islam. Justru yang waras itu dianggap gila, yang gila itu dianggap waras. Jadi saya melihat tolak belakang antara pemikirannya Islah Barawi dengan perdamaian. Dengan statement Islah Barawi saja itu sudah membuat huru-hara itu sebenarnya. Huru-haranya apa? Karena menuduh saudaranya sendiri itu sebagai cikal bakal teroris. Itu bahaya ya, bahaya. Bisa kembali siapa dirinya itu. Siapa dirinya. Kemudian juga kita mendengar salah satu temannya Islah Barawi ini. Siapa yang nggak kenal sih dengan temannya Islah Barawi itu? Sofyan As-Sauri gitu. Nah, di sini banyak yang direkrut oleh Sofyan As-Sauri. Pokoknya lucu lah. Dunia kita ini lucu. Orang yang waras dianggap gila gitu, yang gila dianggap waras. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaitu dikatakan sayati 'alan nasi. Jadi sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Jadi akan datang kepada manusia itu hari-hari yang penuh dengan tipu daya, khadda'atun, yaitu hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Sanawatun khadda'ah. Hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Apa dikatakan itu? Yusaddiquna fihal kadib. Para pendusta mengaku pembawa kebenaran. Jadi artinya para ahlul bid'ah mengaku sebagai pahlawan sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, seolah-olah begitu. Jadi kalau ditafsirkan seperti itu, jadi yusaddiquna fihal kadhib wa yu'tamanu fihal kha'in, gitu ya. Wa yu'tamanu fihal kha'in itu artinya para pengkhianat tuh, orang-orang yang curang menganggap paling amanah, padahal dia itu maling gitu. Artinya tadi itu orang yang berbicara hadis dianggap teroris. Nah, orang yang teroris itu dianggap pahlawan. Jadi itu maknanya, ya maknanya seperti itu. Jadi kalau yusaddiquna fihal kadib wa yukadzibu fihas shadiq gitu. Kan hadisnya begitu. Wa yukadzibu fihas shadiq, yaitu dan orang-orang yang jujur itu dianggap pendusta. Jadi orang-orang yang jujur itu dianggap pendusta. Sedangkan orang-orang pendusta dianggap jujur. Tadi kan yusaddiqu fihal kadib, yaitu para pendusta dianggap jujur. Nah, kemudian yukadzibu fihas shadiq. Nah, itu as-shadiq. Jadi dikatakan yaitu as-shadiq, orang-orang yang jujur itu dianggap pendusta. Pendusta. Jadi
Maksudnya orang yang ahlus sunnah itu yang sebenarnya yaitu tadi dianggap teroris, dan orang-orang yang memang ahlul bid'ah dianggap ahlus sunnah itu. Ini yang terjadi ya. Sungguh memprihatinkan kalau kita lihat ya. Hal-hal seperti ini yang seharusnya tidak terjadilah pada diri umat Islam gitu. Oh, terlalu banyak kalau saya mau angkat peristiwa-peristiwa seperti ini. Artinya, kalau kita ingin melihat orang jujur, kemudian dikatakan dalam hadis itu, wayanti kurruwaibidah, dan yang akan berbicara atas kalian itu adalah ar-ruwaibidah, orang-orang yang sok tahu agama. Jadi hadisnya ini riwayat Ibnu Majah, ada yang sahih, ada yang hasan. Jadi itu ya, kalau kita lihat dari pemikiran mereka gitu, yang saya perhatikan seperti itu. Yang tentu saja seharusnya tidak membuat masalah dalam kehidupan umat Islam. Kalau Ar-Ruwaibidah ini sudah bicara, saudara, Ar-Ruwaibidah ini sudah menjadi ahli gitu. Ar-Ruwaibidah ini orang yang tidak ahli, berpura-pura ahli agama gitu. Jadi orang yang tidak ahli, sampai ditanyakan oleh sahabat, Mar-Ruwaibidah, ya Rasulullah, Mar-Ruwaibidah, ya Rasulullah, apa itu Ar-Ruwaibidah, ya Rasulullah? Yaitu ar-rajul at-tafihul ammah fi amril ammah, yaitu orang yang sok tahu, yaitu orang yang bodoh, yang sok tahu kemudian berbicara umat gitu. Ya tadi itu, orang yang bodoh agama berbicara agama, akhirnya ngawur kemana-mana, tidak jelas itu ya agamanya. Ya akhirnya menghalalkan bid'ah, menghalalkan ini segalanya. Karena sudah yang berbicara bukan ahlinya. Itulah yang kelak bisa disebut dengan fantadirus sa'ah. Orang yang bukan ahlinya ini, ya tunggulah saat kehancurannya. Nah, itu kalau kita lihat sekarang. Karena yang mengendalikan agama akhirnya yang berbicara so ahli agama ini, orang-orang yang sebenarnya itu terlibat kasus gitu. Masalah banyak gitu. Lalu mengangkat dirinya sok pahlawan. Ini yang akan terjadi di tengah-tengah umat kelak. Nah, berangkat dari sana kita harus jujur siapa sebenarnya teroris itu. Nah, siapa sebenarnya khawarij. Ini nanti kita akan terangkan berkaitan dengan khawarij itu siapa. Tapi saya mencukupkan dulu itu berbicara tentang Ruwaibidah. Dikaitannya dengan para tokoh-tokoh salafi tadi yang begitu berilmu, saya pikir ya. Ya, kalau saya melihat latar belakang mereka itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan mumpuni. Ya kalau ada kesalahan mah itu biasa. Bahkan saya sering mendengar seorang kiai salah membaca ayat itu ya di masjid-masjid itu. Tapi saya tidak kemudian menegur kiai itu, tidak gitu. Biar aja. Bahkan pernah satu kali saya itu ditegur kiai. Ustadz, gini kiai yang negur. Tapi negurnya salah gitu. Ustadz salah bacanya. Apa itu Pak Kiai? Alhamdulillah ada yang meluruskan Pak Kiai. Apa bacanya? Yang salah saya. Boleh ditunjukkan Pak Kiai? Ternyata kata ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Langsung oleh Pak Kiainya dibaca la tanfuduna illa bisultan. Oh itu yang Pak Kiai yang salah kata saya. Yang benar itu Pak Kiai. Ya ma'asarul jinni wal insi in istata'tum
antamfudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tamfuduna illa bisultan. Itu yang benar Pak Kiai. Kalau dibuang itu famfudunya berarti Pak Kiai mengurangi satu ayat. Jadi bukan saya yang salah, Pak Kiai yang salah. Jadi itu pernah ketika saya membaca surat Ar-Rahman dalam sholat Isya ya kan, kadang-kadang saya memang suka baca surat-surat panjang ya. Ya itu saya kalau ditegur orang salah ya biasa, menurut saya tidak. Kemudian ini yang penting saya mengajari sunnah kepada mereka. Ini sunnah-sunnah yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini tujuannya tidak lain ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat mulia yang ada di internet ini. Tokoh-tokoh salafi ini belum pernah menghadirkan, belum pernah ya, yaitu melahirkan teroris-teroris. Jadi tidak pernah melahirkan teroris-teroris dalam perjalanannya. Sejak saya mengenal salafi, tetapi yang jelas saya tahun 77 itu sudah masih muda ya, masih SMP itu 76 ya, 76 baru lulus SMP itu 76 75 76 saya sudah berkecimpung dalam dunia dakwah ya. Walaupun anak-anak itu masih muda itu. Masih muda banget ya. Saya sudah kritis, sudah pikiran. Jadi kalau ada orang sekarang berpikir nyeleneh, saya cuma ketawa. Karena anak-anak muda sekarang kalau bicara agama kebanyakan nggak nyambung gitu. Karena saya pernah itu dialog dengan orang Sumeneb, tapi begitu diikuti, ditanggapi, cuma bisa marah-marah dia. Ya ada di YouTube juga. Sejak itu saya, udah males lah berbicara dengan orang ini. Karena apa? Dia sudah merasa benar itu. Oh saya benar, nggak boleh disalahkan. Yang salah sampean, wah repot sudah itu. Itu dia gitu. Sama halnya ketika saya berbicara Imam Syafi'i, tiba-tiba disalahkan. Nggak ngerti apa yang dimaksudkan saya itu, nggak ngerti. Kalau ngerti sih ya nggak apa-apa. Ini nggak ngerti, cara istimbat saya itu nggak ngerti. Padahal dari awal saya sudah bilang, saya itu tidak menganut mazhab, saya itu menganut manhaj. Nah ketika saya itu mengkonfrontir pendapat Imam Syafi'i misalnya dengan Imam Syafi'i, itu biasa bagi saya. Artinya antara Imam Syafi'i dan hadis yang dibawakan oleh Imam Syafi'i, ini saja nggak ngerti orang-orang yang seperti itu. Sehingga Pak, kadang-kadang teriak-teriak, itu kabur. Agak ada sudah. Cara berpikirnya sampai di situ. Apa? Itu kebiasaan orang-orang di luar Muhammadiyah kayak gitu. Kayak anak kecil, ya memang anak kecil sih usianya masih anak-anak bocah-bocah itu yang bocah-bocah aja ya. Coba kalau bocah-bocah aja debat, lihat aja caranya bagaimana bahasanya itu, apa menunjukkan abnormal di dalam memahamkan Islam kepada orang lain. Kenapa? Pola yang dikembangkan itu dibumbui dengan caci maki gitu, caci maki. Padahal bersedekah saja diikuti caci maki itu tidak baik. Qaulun ma'rufun khairun, kan? Ucapan yang baik itu. Tapi dia nggak mau dididik Al-Quran karena merasa pandai. Bu, saya pandai, bisa menggurui kalian gitu. Akhirnya apa? Nggak mau orang seperti itu ditegur. Adabnya hilang. Adabnya hilang. Jadi qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yadba'uha ada. Nah itu hilang. Apalagi saya dulu itu ada seorang YouTuber ya, karena merasa dia banyak subscribernya lalu ngamuk-ngamuk gitu. Wow, salah sedikit kritisannya macam-macam. Sampai geleng-geleng kepala. 3 hari 4 hari sampai anak buahnya menyerbu saya ketawa aja itu. Ternyata begini ya aja ya kalau marah kan. Apa dia udah berbagai macam nada. Jadi artinya dia nyerang saya pada saat momen-momen tertentu,
mencari kelemahan saya pada saat momen-momen tertentu, nyerang. Kemudian apa? Mengembarkan saya kepada netizen yang menjadi apa ya, mukallidnya dari dia itu sejelek-jeleknya gitu. Wow, dengan berbagai macam jurus yang dipakai. Ya kan YouTuber lain. Kalau YouTuber itu memang sudah bukan lagi lillahi ta'ala itu. Mau membela akidah kayak apa, kebanyakan seperti itu, kebanyakan ya, tidak semua YouTuber lah. Ada yang YouTuber ikhlas gitu. Kalau YouTuber yang ikhlas ini nggak mau dengar kritikan orang. Nggak, ini kalau kita dikritisi, misalnya saya dikritisi orang, kemudian saya menjawab kritikan itu, wah itu dijawab lagi, nggak terima dia itu. Artinya memang orang itu bukan seorang agamis. Kalau agami ya udah kritis udah. Kan saya sering tidak melayani itu. Bukan tidak mampu, apa gunanya berbicara dengan orang nggak ngerti. Itu saya begitu. Walaupun anak buahnya disuruh menyerbu apa konten saya itu, oh kabur. Anak buahnya itu juga ya sekelas dia gitu. Artinya sama-sama di bawah standar pemikirannya, IQ-nya rendah gitu. Jadi anak buahnya itu tidak semua netizen yang ada di YouTube itu adalah orang yang bisa berpikir sehat. Ada yang sifatnya muqallid, ada yang ittiba gitu. Kadarnya mulai dari yaitu nilai C, B, A gitu. Yang paling banyak nilai D gitu. Sehingga cara berpikirnya banyak ngelantur. Ada YouTuber yang cuma bisa menjadi supporter gitu, YouTuber. Bukan menjadi khotter ya. Jadi supporter, kalau khotter itu kan meluruskan dengan cara yang baik. Oh ini begini. Tapi kalau supporter itu kan menghina. Itu supporter itu. Dia bukan seorang dai. Oh jadi itu ya, berkaitan dengan tokoh-tokoh salafi tadi yang dijadikan cikal bakal teroris. Tidak pernah terjadi terorisme di Indonesia. Jadi sejak saya mengenal salafi ya, mulai dari 77 tahun 77 sampai sekarang, tidak satupun tokoh salafi di Indonesia ini yang melahirkan teroris. Jadi itu testimoni yang sebenarnya gitu. Jadi testimoninya seperti itu. Nah, ternyata orang yang jadi teroris itu tidak terkenal dalam dunia salafi. Itu tidak. Saya mengenal tokoh salafi ya mulai dari awal itu. Yazid Jawas itu dulu kurus Yazid. Saya tahu Yazid kok. Karena memang sahabat saya, teman saya waktu ikut daurah di Salatiga, Semarang. Beliau seorang yang ahli bahasa Arab ya. Jadi mereka yang mengkritisi Yazid ya tidak seimbang lah. Yazidnya ahli bahasa Arab, yang mengkritisi nggak tahu apa-apa, kan repot tuh. Sama orang yang mengikuti mengkritisi Ustadz Abdul Hakim Amir Abdan yang ahli bahasa Arab, dia ahli penterjemah misalnya. Kemudian yang mengkritisi orang yang tidak pernah tahu bahasa Arab gitu, tidak pernah berbicara bahasa Arab, kan repot. Nggak seimbang. Atau Yusuf Baisa itu juga pakar bahasa Arab. Ja'far Umar Talib apalagi itu. Coba lihat saja pada waktu Abdul Hakim Yazid Jawas didatangi para habaib, didatangi ke rumahnya sampai menggerpak kursi. Begitu para habib ini pakai bahasa Arab, dilayani pakai bahasa Arab. Nah, para habibnya berubah sendiri pakai bahasa Indonesia. Lalu menggebrak meja itu. Itu yang benar-benar ngamuk namanya. Kalau bukan seperti parodi yang dibuat oleh Aswaji itu. Ada Wahabi ngamuk gitu. Ternyata parodi. Apa ya, kelas inilah memalukan itu ya.
sampai ingin mengalahkan Wahabi, bikin parodi, bayangkan itu. Termasuk ada penyanyi, yang bikin nyanyi Wahabi dan sebagainya. Karena apa? Memang dia tidak ngerti apa sih Wahabi ya. Ngertinya kan cuma dari gurunya. Jadi tidak mengerti yang sebenarnya, pokoknya tahu tentang dongeng. Ibarat ceritanya Joko Tole di Madura itu, jadi ibarat ceritanya Joko Tole atau Kuda Panule yang bisa terbang naik kuda. Wah, percaya begitu saja orang Sumenep Sakti Mandraguna bisa terbang naik kuda dengan kudanya gitu. Wow, percaya itu cerita Pak. Atau Satrio Paningit ya. Percaya begitu saja cerita Satrio Paningit. Lalu apa namanya mengilhami pemilihan presiden. Tahayul begitu dipercaya. Termasuk saya dulu tuh waktu di Madura itu ada namanya Kiai Kendet. Itu diyakini oleh orang-orang Madura kebanyakan ya di desa-desa itu. Sampai ke wilayah Situbondo itu banyak yang percaya Kiai Kendet itu. Bahwa kelak Kiai Kendet itu akan keluar dari pertapaannya dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Jadi barangkali ini ya kisah tentang Salafi itu. Jadi testimoni saya seperti itu, bahwa apa yang dilakukan Salafi justru memberikan aroma perbaikan terhadap pola pikir. Dan setiap anggota Salafi, setiap pengikut Salafi itu di seluruh daerah itu sangat disiplin dalam memahami ilmu. Begitu mereka tahu ilmu diamalkan. Beda dengan di luar Salafi. Kebanyakan ya ilmu itu hanya sebatas ilmu pengetahuan saja untuk berdebat dan sebagainya. Bukan amalia, nggak ada amaliyahnya. Jadi mereka itu kalau dilihat di rumahnya ya tak ada perubahan, ya begitu-begitu aja. Coba lihat saja perbedaannya. Disiplinnya mereka terhadap agama antara Salafi dan orang-orang di luar Salafi. Satu contoh saja, sholatnya mereka itu beda dengan orang-orang di luar Salafi. Kalau orang-orang yang mengkritik Salafi biasanya orang yang tidak pernah ke masjid, jarang lah ke masjid, paling ke masjid hari Jumat saja. Sholat sehari-hari di masjid tuh, setiap harinya di masjid, mereka enggak gitu. Ya satu contoh lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau Salafi ini 5 waktu di masjid, tidak ada alasan untuk tidak sholat di masjid, itu mereka Salafi. Beda dengan orang di luar masjid tuh. Kenapa? Dia mengandalkan fikih. Ada yang menghukumi fardu kifayah, akhirnya berpegang pada hukum fardu kifayah. Tidak melihat pada sejarah, perjalanan sejarah. Itu bedanya fikih dengan orang yang berpegang hadis. Biasanya mencari yang teringan nantinya. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.